Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? How are you this morning? Yeah, I hope you are always happy. You are always in healthy condition ya. Ya, baiklah. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan ya, memaparkan materi terkait deskriptif teks pada pertemuan kita yang kedua pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita simak bersama-sama ya. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan deskriptif teks lisan maupun tulisan secara benar dan tepat. Yang kedua yaitu melalui kegiatan membaca dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu membuat teks deskripsi tulis dengan bahasa sendiri dengan tetap memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya yang benar dan tepat. Nah, baik. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Well, student, this morning we are going to learn about descriptive text ya. Ya, at the first meeting, pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaannya. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat teks deskripsi yang baik dan benar. Ya, seperti apa teks deskripsinya? Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya ya. Check it out. Nah, berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat teks deskriptif ya. Steps to create the descriptive text ya. Yang pertama yaitu choose or find the theme. Jadi, anak-anak kalian harus tahu dulu dan pilih temanya ya. Apakah itu about describing people, describing place, or thing, or so on. Jadi, tentukan dulu ya, temukan dulu temanya. Oke, begitu. Nah, setelah kita mengetahui tema ataupun judul atau objek yang akan kita deskripsikan, nah langkah selanjutnya yaitu kita wajib mengamati objek tersebut ya. Misalnya, for example, kita akan mendeskripsikan tentang orang. Apa-apa saja yang harus kita amati? Ya, yang pertama adalah penampilan fisik, physical appearance, dan yang kedua adalah personality-nya. Nah, seperti sifat-sifat, karakteristik, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan detail data terkait objek. Ini penting ya anak-anak ya. Jadi kita harus tahu detail datanya ya, mulai dari bagian yang umum sampai ke bagian yang lebih spesifik ya terkait objek yang akan kita deskripsikan seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu yang keempat, menetapkan pola pengembangan teks yang benar dan sesuai. Ya, ini penting sekali ya anak-anak. Kita perlu tahu dulu
kita perlu tetapkan polanya. Seperti apa pola paragrafnya? Apakah paragrafnya itu induktif, deduktif, dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa guideline ya yang bisa kita jadikan acuan dalam menyusun teks ya. Seperti apa guideline-nya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, berikutnya adalah yang kelima, menyusun kerangka teks deskripsi yang benar dan sesuai. Nah, pada bagian ini kita perlu mempertimbangkan, memahami terkait struktur teks dan juga unsur kebahasaan dalam penulisan teks deskripsi, ya. Nah, di sini dalam membuat paragrafnya yaitu paragraf dalam teks deskripsi berisi yang pertama adalah bagian identification ya. Di sini adalah identification yang berarti informasi umum terkait objek yang akan kita deskripsikan. Yang kedua adalah bagian deskripsi, descriptions ya, di mana pada bagian kedua ini kita akan mendeskripsikan objek tersebut secara detail. Begitu ya. Well, student, jadi di part ini Ibu akan menjelaskan terkait guided questions untuk menulis descriptive text ya. Ini bisa membantu kita ketika kita ingin membuat descriptive text ya. Ketika kita bingung apa yang harus kita tuliskan, ini sangat membantu ya. Yang pertama adalah what is she or he or it look like ya. Di sini bisa pakai she, he, it itu biasa untuk benda. Tapi di sini Ibu nggak tuliskan ya. Jadi seperti apa dia? Ya, jawabannya bervariasi tergantung objek yang kita observasi. Begitu. Bisa saja di sini jawabannya menjadi she or he is patient and cheerful. She or he is kind and calm. Next, she or he is friendly, honest, and brave. She or he is arrogant, stubborn, and emotional. And the last, she or he is beautiful, wise, and funny. Ya, another example bisa saja ada ya. Yang kedua yaitu what does she or he look like? Ya, ini lebih kepada physical appearance-nya ya, penampakan fisiknya seperti apa ya. Di bagian ini kamu bisa menjelaskan seperti apa penampilannya ya secara fisik. Nah, seperti she or he has a big and friendly smile. She or he has wavy, blonde, and short hair. She or he has a blue and sliding eyes. She or he has a sharp or flat nose. Then she or he has dimples on her or his face. She or he has thin, strong, and healthy body, and so on. Okay, the next questions could be, how old is she or he? Ya, seberapa tua? Ya, bukan seberapa tua, tapi umurnya berapa gitu ya. Nah, biasa kalau ditanya dengan pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah ya, she or he is 18 years old. Atau yang lain boleh. Ya, dengan catatan kita tahu persis berapa umur dia ya. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu
persis seberapa usianya pada saat ini. Ya, di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita tidak tahu persis. Ya, yang pertama, she or he is in early 20s. Ya, dia kayaknya di 20-an lah umurnya begitu ya. She or he is kind of young. Dia muda, dia masih muda. Ya. Kemudian she or he is kind of old. Ya, jadi dia itu tua seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah she or he is around 30 years old. Ya, dia kira-kira sekitar umur 30 tahun gitu. Ya, dan selanjutnya. Yeah, the next question would be, what is she or he wear? Ya, jadi pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dia kenakan? Ya, dia mengenakan apa? Ya, kalian bisa lihat di secara fisik dia mengenakan apa, itu boleh kalian deskripsikan. Ya, akan seperti ini jawabannya. Ya, ini just a sample. She or he is wearing a blue t-shirt and blue jeans. Jadi dia pakai baju kaos berwarna biru dan juga jeans. Kemudian she or he is wearing a red hat and brown long dress. Nah, dia itu pakai topi berwarna merah dan long dress berwarna coklat, ya. Nah, di sini juga ada clothing vocabulary, contoh-contoh ya, vocabulary dalam hal berbusana atau busana seperti itu ya. T-shirt, trouser, a coat, jacket, a sweaters, gloves, high heel, sweat, shoes, hat, sunglasses, uniform, pants, raincoat, and etc. Okay, everybody, that's about the material for this morning, ya, this meeting, at the second meeting of English lesson, ya. Nah, jadi bagaimana? Sudah bisa dipahami materi-materi tersebut? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Nah, here I'll give you example of descriptive text, ya. Saya kasih kalian contoh descriptive text, ya. Look at the picture. Ya, can you see what the picture is? Ya, itu adalah the girl, ya, woman, ya, perempuan. Nah, seperti itu. Seperti apa deskripsinya, ya? Look at this sample. Ya, saya akan membacakan paragraf pertama. Ya, paragraf pertama ini adalah bagian identification. Seperti apa bunyinya? Nah, mari kita simak sama-sama. Ya, my sister's name is Maria, and he is 23 years old, and she works in an office. Nah, itu adalah paragraf pertama. Yang dimaksud paragraf pertama yaitu bagian identifikasi. Kita masuk ke paragraf kedua, yaitu bagian description. Ya, di sini isinya adalah deskripsi tentang wanita atau perempuan yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, check it out. She is tall and has a long brown and wavy hair, and she has green eyes. Maria sometimes wears red glasses, and she often reads a book in a library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the gym. She likes to exercise 2 or 3 times a week. Because she likes to exercise, she is thin, strong, and healthy. She is also a very funny person, and she loves to talk with people and make them laugh. So, she has a lot of friends. Maria has a big,
friendly smile, and I think she is a beautiful person. Everyone loves her, and I'm very happy that she is my older sister. That's the example ya. Itu adalah contoh teks deskripsi yang baik dan benar sesuai dengan aturan dalam penulisan teks deskripsi. Well, everybody, this is the last of our meeting this morning. Yeah, we have already learned about how to make a good descriptive text, and I hope all of you can understand about this material, and thank you for your attention. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.